Selain itu, jubah Sangguan Syair telah rusak dan beberapa penampakan mampu merayu praktisi surgawi itu. Penguasa istana berkabut benua Tianwu, Sangguan Syair telah melihat semua tuan. Ucap Sangguan Syair dengan suara lembut yang membuat orang merasa gatal. Tapi memikirkan penampilan Sangguan Syair yang setengah manusia dan setengah iblis sebelumnya, ekspresi Jian Pingdao dan yang lainnya menjadi dingin dan berkata, "Sebagai ras manusia, kamu rela berubah menjadi setengah manusia dan setengah iblis hanya karena menginginkan sebuah kekuatan." Sangguan Syair berkata dengan menyedihkan, "Beberapa orang dewasa, bukan karena saya sendiri yang ingin, tapi saya dipaksa oleh orang lain. Dan saya hanya kelinci percobaan ras iblis alien." Jawab Sangguan Syair tiba-tiba meneteskan air mata di sudut matanya. Ketika Jian Pingdao mendengar ini, ada sedikit belas kasih di hati mereka. Wajah cantik itu segera menanam benih di hati Jian Pingdao dan yang lainnya. Ling Luling tidak ingin terus mendengarkan Sangguan Syair. Dia menghentikan kata-kata Sangguan Syair dan berkata dengan dingin, "Kami tidak ingin mendengar gosip semacam itu. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Tianwu memiliki rahasia. Apa rahasianya? Dan di mana asal-usul benua Tianwu ini?" Ucap Ling Luling. Sangguan Syair tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, "Selama orang dewasa setuju untuk tidak membunuhku, aku akan memberitahu kalian." Ucap Sangguan Syair. Mendengar itu, niat membunuh tiba-tiba muncul di tubuh Ling Luling. Dan dia berkata, "Apakah kamu berani untuk tawar-menawar dengan kami? Apa kamu pikir kami tidak berani membunuhmu?" Sangguan Syair mengangkat kepalanya dan berkata, "Beberapa orang dewasa, saya tidak berbicara tentang penawaran dengan Anda. Saya hanya ingin hidup. Jadi saya mohon beberapa orang dewasa untuk menyetujui permintaan kecil ini. Selama beberapa orang dewasa bersedia melepaskan Syair bisa melakukan apa saja untuk tuan-tuan." Mata Ling Luling dingin. Sebelum dia sempat berbicara, Jian Pingdao di samping sudah berkata, "Jangan khawatir. Selama apa yang kamu katakan benar, aku akan menjamin hidup dan matimu." Mendengar itu, wajah Ling Luling tenggelam dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu pikiran jorok apa yang ada di benakmu?" Ucap Ling Luling bernengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sangguan Syair berkata, "Terima kasih Yang Mulia. Saya menduga asal-usul benua Tianwu telah disembunyikan oleh seseorang yang kuat." Ling Luling mencibir, "Apakah ada orang yang kuat di benua kecil ini?" Syair menjawab, "Di benua Tianwu kita ada orang kuat dari surga yang datang beberapa kali." "Apa? Maksudmu ada pria kuat surgawi telah datang ke sini beberapa kali?" Ucap Ling Luling segera menyelesaikan. Dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dia tahu bahwa praktisi surgawi tidak akan pergi ke dunia kecil ini tanpa alasan. Sangguan Syair mengangguk dan melanjutkan, "Selain itu, ada juga master dari iblis Abyss atau klan Yuanmo di benua Tianwu ini." Ucap Sangguan Syair. "Maksudmu ras iblis Abyss?" Ucap Ling Luling berubah drastis dan sedikit kengerian melintas di mata mereka. Sosok Ling Luling bergetar. Dia langsung mencengkram leher Sangguan Syair dan berkata dengan dingin, "Bagaimana bisa master dari klan Yuanmo datang ke benua kecilmu? Apa yang kau bicarakan? Apakah Anda tahu siapa klan Yuanmo? Apakah Anda berbohong kepada kami?" Jejak dingin dengan cepat menyebar ke tubuh Ling Luling dan sesegera menyelimuti Sangguan Syair, membuat Sangguan Syair hampir tidak bisa bernapas. "Yang Mulia, apa yang saya katakan itu benar. Jika tidak, sebagai orang dari alam bawah, bagaimana saya bisa tahu klan Yuanmo?" Ucap Sangguan Syair berkata kesakitan. Ling Luling dan yang lainnya terkejut dan melepaskan Sangguan Syair. "Baiklah, segera katakan apa yang telah terjadi." Ucap Ling Luling bertanya dengan dingin. Sangguan Syair segera menjelaskan beberapa rahasia benua Tianwu. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang rahasia itu. Ada banyak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari para penguasa surgawi. Salah satunya disebut tanah terlarang para dewa. Bahkan itu dikabarkan sebagai kuburan master surgawi yang telah jatuh saat itu. Ucap Sangguan Syair berkata dengan hati-hati. Ling Luling dan yang lainnya menahan napas. Jika apa yang dikatakan oleh Sangguan Syair itu benar, maka benua Tianwu ini terlalu mengerikan. Pasti ada rahasia besar di benua ini. Setelah keterkejutan, kegembiraan muncul di hati mereka.
Mereka memiliki perasaan bahwa apa yang dikatakan Sangguan Si'er itu sangat mungkin benar. Selain tanah terlarang, klan Yuanmo yang saya sebutkan sebelumnya saat ini terjebak di alam rahasia Guntur. Itu berada di kota Guntur Langit, yang pemiliknya adalah pemuda yang bernama Qin Chen, yang juga telah melarikan diri, ucap Sangguan Si'er yang menambahkan beberapa bahan bakar. Dengan kesempatan bagus untuk memfitnah Qin Chen. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya? Jian Pingdao berkata, segera kirim pesan kepada Fu Keijun, karena dialah yang mengejar anak itu sebelumnya. Ketika suara itu jatuh, Ling Lungling sesegera mengeluarkan manik-manik komunikasi dan mengirim pesan ke Fu Keijun. Tetapi berita itu jatuh seperti jatuhnya batu ke dalam laut, dan tidak ada tanggapan sama sekali. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan kita lihat apa yang terjadi, ucap Ling Lungling berteriak pelan, dan sekelompok orang sesegera menuju ke arah Fu Keijun. Sebelum mereka bergerak, Xiu Zhengze yang mengejar Molly telah kembali. Dia berkata, "Kemana kalian akan pergi?" Kemudian Ling Lungling menjelaskan secara singkat, jika anak itu benar-benar terkait dengan klan Yuanmo, maka itu akan menjadi keuntungan besar. Saya berharap Fu Keijun tidak membunuh anak itu, ucap Ling Lungling. Semua orang mencari jejak Ling Lungling sepanjang jalan. Tetapi setelah mencari beberapa saat, beberapa orang masih tidak menemukan tanda-tanda kembalinya Fu Keijun, dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan keraguan. Kemudian mereka sampai di tempat Qin Chen dan Fu Keijun itu bertarung sebelumnya. Ada napas pertempuran di sini, dan nafas Fu Keijun menghilang dari sini, ucap Ling Lungling dan yang lainnya melihat kehampaan yang berantakan di tanah di bawah. Dengan ekspresi luar biasa di mata mereka, yang membuat mereka semakin bingung adalah bahwa napas Fu Keijun telah menghilang di sini, dan napas pihak lain juga telah menghilang. Mungkinkah kedua belah pihak telah pergi setelah pertempuran di sini? Dan Fu Keijun tidak meninggalkan pesan apapun untuk mereka. Ling Lungling dan yang lainnya memikirkan beberapa kemungkinan, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasannya. Tiba-tiba seorang berbisik. Mereka melihat jejak yang ditinggalkan oleh 10.000 arai pembunuh setan, dan berkata dengan kaget, "Ini adalah formasi tingkat atas. Mungkinkah ada formasi tingkat atas di sini sebelumnya? Dan itu pasti masih tingkat suci. Mungkinkah anak yang diikuti Fu Keijun itu masih merupakan penyihir formasi suci? Ini adalah pakaian bulu ulat sutra dari surga." Setelah Ling Lungling mengucapkan kata-kata ini, bahkan tangannya sedikit bergemetar. Ini adalah potongan pakaian bulu sutra yang hanya ada di surga, dan ini adalah bahan pakaian Fu Keijun. Tapi bagaimana pakaian bulu ulat sutra di tubuhnya bisa tertinggal di sini? Ucap Xiu Zhengze dengan kaget, dengan ketidakpercayaan dan keraguan di mata mereka, dan wajah mereka suram dan jelek. Fu Keijun mungkin telah terbunuh, ucap Ling Lungling bergumam. Meskipun dia tidak mau mengakui ini, semua yang ada di depannya menunjukkan kemungkinan. Untuk sementara, suasana di lapangan sangat sunyi. Semua orang terpana oleh berita itu, dan mereka bahkan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Di benua yang sangat kecil, kapan ada orang yang begitu kuat melawan langit? Mereka tahu kekuatan Fu Keijun dengan sangat baik. Memikirkan hal ini, Ling Lungling tiba-tiba menggelengkan kepala. Sangguan Si'er sama-sama terkejut. Apakah Qin Chen benar-benar membunuh Master Surgawi yang mengejarnya? Bagaimana mungkin? Qin Chen hanya seorang semi-suci. Bagaimana dia melakukannya? Setelah tidak melihatnya selama 300 tahun, Qin Chen tidak hanya dibangkitkan, tetapi telah mencapai ketinggian yang sama dengannya. Dan sekarang bahkan mampu membunuh praktisi surgawi. Kebencian yang tak terkatakan menggerogoti hati Sangguan Si'er pada saat ini. Mata Ling Lungling dan yang lainnya secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Dengan suatu bunyi, sosok seperti listrik mendatangi Sangguan Si'er, meraih tenggorokannya dan berkata, "Katakan, apa identitas yang kamu sebutkan sebelumnya?" Ucap Ling Lungling meraung. Xiu Zhengze, Jian Pingdao dan yang lainnya juga memandang dengan mata dingin. Sangguan Si'er berkata, "Yang mulia, nama pria itu adalah Qin Chen. Dia adalah penguasa kota Sky Thunder City. Saya telah mengatakan bahwa dia memiliki identitas lain, yaitu
Kaisar bela diri Po Chen Wu Huang 300 tahun yang lalu. Dia adalah ahli pil benua Tianwu dan jenius mutlak daratan kami, ucap Sangguan Si'er gemetar. Jenius? Tidak peduli seberapa jenius kalian, semut di alam bawah tidak akan dapat membunuh Fu Kaijun. Rahasia apa yang dia miliki? Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, ucap Ling Lungling. Sangguan Si'er merasa pahit. Bagaimana dia tahu rahasia Qin Chen? Dia hanya berkata 300 tahun yang lalu Po Chen Wu Huang pernah memasuki tanah yang paling menakutkan di benua Tianwu ini. Ling Lungling melihat bahwa Sangguan Si'er tidak berbohong dan berkata dengan dingin, "Baiklah, bawa kami ke kota Guntur segera." Sangguan Si'er buru-buru menarik napas dan memberi hormat. Kemudian mereka dengan cepat melonjak ke langit, bergegas menuju kota Tianlei, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Adapun sarang iblis kekacauan masih tetap tinggal di ibu kota selatan kuno. Setelah masalah di benua Tianwu diselesaikan, mereka akan mengambil sarang iblis kekacauan ini dan kembali ke surga. Begitu mereka memasuki Lezhu, mata Ling Lungling dan yang lainnya tiba-tiba pemadat. Dia berkata, "Langit dan bumi di sini tampaknya mengandung aura guntur khusus. Ini benar-benar luar biasa." Mata beberapa orang cerah dan mereka bisa merasakan bahwa ada kekuatan guntur khusus di dunia ini. Kekuatan guntur ini sangat menakutkan dan bahkan mereka merasakan jantung berdebar-debar. Pada saat ini, di luar kota Tianlei, sekelompok besar iblis alien telah menopang kota Tianlei. Banyak orang berdiri di kota Guntur, menatap kerumunan iblis asing di atas langit dengan ketakutan di mata mereka. Jie. Kali ini siapa lagi yang bisa datang untuk menyelamatkan Anda? Bahkan, jika Raja Iblis Ilusi datang lagi, itu tidak akan berhasil, ucap iblis emosi berkata sambil menyeringai. Basis kultivasinya telah dipulihkan ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dan kali ini mereka mencoba yang terbaik untuk menangkap Sky Thunder City. Serangkaian serangan mengerikan terus jatuh, dan formasi besar di luar kota Tianlei lebih bergetar hebat. "Nona, kita mungkin tidak akan dapat mempertahankan kota Tianlei. Daripada membiarkan mereka menerobos kota Tianlei, kita harus mengambil inisiatif dan bertarung dengan mereka," ucap Mokara menatap Yukiatsu dan Jiruyu. Ada pemandangan cemas di antara alis Yukiatsu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Formasi hebat kota Guntur seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Jika Anda menyerang dengan gegabah, kerugiannya akan lebih besar. Sekarang, saya paling khawatir tentang keadaan Shao Chen. Chaos Demon S tiba-tiba turun di wilayah utara, dan Qin Chen juga mengarah ke sana." "Jangan khawatir. Seharusnya tidak ada masalah dengan anak itu." Suara malas kucing hitam besar terdengar. "Senior, apakah yang kamu katakan itu benar?" ucap Jiruyu berkata dengan tergesa-gesa. Kucing hitam besar itu mulai membelai janggutnya dan berkata dengan lemah, "Jangan khawatir tentang Qin Chen. Tapi seseorang akan datang," ucap kucing hitam besar. Dan kemudian di hadapan semua orang, beberapa sosok yang menjulang tinggi muncul di langit yang jauh. Ketika Ling Lungling dan yang lainnya muncul, iblis alien yang tak terhitung jumlahnya juga merasakannya. Mereka menoleh Sangguan Si'er. Di kerumunan, Yemosi berkata, "Ternyata itu adalah penguasa istana Sangguan. Di mana Raja Iblis? Kenapa dia tidak datang?" ucap Yemosi mengerutkan kening dan datang kepada Sangguan Si'er. Sangguan Si'er masih terdiam. Tetapi Jian Pindao di sampingnya tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak iblis asing di tempat ini. Ini agak menarik. Lebih baik kita membunuhnya sampai bersih."